Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kami akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang peranan kreativitas dalam belajar. Di sini saya tidak sendiri, karena ada teman-teman saya yang membantu untuk membahas materi ini. Yaitu yang pertama saya sendiri, Ella Oktanelvi, yang kedua Musadat, yang ketiga Nina Marhamah. Topik pembahasan kami ada 5, yaitu yang pertama pengertian kreativitas, yang kedua ciri-ciri individu yang kreatif, yang ketiga tahap proses kreatif, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas, yang kelima upaya pendidikan dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang pengertian kreativitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta. Sedangkan pengertian dari beberapa lainnya yaitu kreativitas adalah daya tahan. Dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah mampu menemukan kebaruan dan mampu mengatasi masalah dengan gemilang. Dalam kreativitas inilah pribadi seseorang selalu berpikiran positif untuk menentukan hal yang baru dengan menciptakan sistem, proses, dan produk. Yang kedua yaitu B. Ciri-ciri individu yang kreatif. Ada banyak ciri-ciri individu yang kreatif, yaitu sebagiannya yaitu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, kemampuan untuk mengeksplorasi sesuatu yang tidak pernah diketahuinya. Dan orang-orang individu yang kreatif menyukai tantangan. Yang keempat, tidak takut untuk mencoba sesuatu yang baru dan memiliki kemampuan untuk memahami ambiguitas. Yang kelima yaitu individu yang kreatif itu memiliki usaha dan keteguhannya. Yang keenam, mempunyai efikasi diri, yaitu kepercayaan diri yang besar terhadap kemampuan yang dimiliki orang-orang yang kreatif itu. Yang selanjutnya, individu yang kreatif juga mereka yang tertarik pada ide-ide baru dan kompleks, berpikir secara abstrak, menganalisasikan ide atau meramalkan kemungkinan-kemungkinan. Oke, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nina Marhamah. Kepada Nina Marhamah, dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tahap proses kreatif. Terbagi menjadi 4, yaitu tahap persiapan, tahap inkubasi, tahap eliminasi, dan tahap vertifikasi. Tahap persiapan adalah rangkaian kegiatan awal sebelum memulai pengampuan data, mengelola data. Sedangkan tahap inkubasi adalah proses berpikir tentang suatu masalah secara bawah sadar ketika terlibat dalam kegiatan lainnya. Selanjutnya tahap imunisasi, yaitu upaya pencegahan penyakit menular vaksin sehingga terjadi imunitas kekebalan tubuh. Selanjutnya tahap verifikasi, yaitu proses pemeriksaan terhadap keaslian dan kebenaran sumber sejarah. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama stimulasi, yang kedua lingkungan, yang ketiga pengalaman hidup sebelumnya, yang keempat kepribadian. Sekian, terima kasih. Baik, materi selanjutnya yang akan dibantu dijelaskan oleh Musadat. Kepada Musadat, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang presentasi kami, yaitu cara meningkatkan kreativitas pada siswa. Dalam kreativitas ini ada terbagi 6. Yang pertama, seorang pendidik harus memberikan tugas kerjaan tangan. Dari kerjaan tangan ini merupakan salah satu cara paling ampuh yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Yang kedua, berikan apresiasi dan saran atas tugas kerjaan tangan yang dilakukan siswa. Maksudnya dari kerjaan tangan tersebut, seorang pendidik harus memberikan apresiasi. Sebagai contoh,
sebagai nilai hasil dari kerjaan tangan tersebut. Yang ketiga, gunakan media pembelajaran dengan bentuk video. Nah, maksudnya di sini gunakan dengan media tersebut dia supaya bagaimana pembelajaran dalam seorang pendidik, supaya siswa itu menarik atau memperhatikan saat pembelajaran, karena lebih efektif dari video daripada mendengarkan. Nah, yang keempat, biasakan siswa untuk memberikan pendapat. Nah, maksudnya ini setelah siswa menonton sebuah video tersebut atau sebuah pembelajaran dari video tersebut, nah, seorang pendidik harus bertanya kepada siswa tersebut bagaimana pendapat tentang video pembelajaran tersebut. Nah, dari pendapat tersebut siswa akan berpikir apa yang harus dia berikan pendapat dalam video tersebut. Yang kelima, berikan tugas kerja kelompok secara rutin. Nah, maksudnya dari sini berikan tugas kerja kelompok secara rutin itu berikan bagaimana supaya siswa bisa berdiskusi berbagai saran yang bisa mereka lakukan. Nah, yang keenam yaitu adalah buat mind mapping. Mind mapping ini adalah metode belajar yang dilakukan dengan cara memetakan informasi dalam bentuk grafis atau gambar. Saat membuat mind mapping, siswa bisa dengan bebas membuat gambar apapun dan menggunakan warna apapun yang disukai untuk memahami suatu materi pembelajaran. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya alihkan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Untuk kesalahan kata mohon dimaafkan. Kepada Tuhan saya minta ampun, dan kepada teman-teman kami minta maaf. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.